akselerasi di Ma'had. Nah, program akselerasi yang dimaksud adalah dalam bentuk ujian. Jadi bukan program dalam arti kata menyelesaikan materi-materi dalam waktu singkat, bukan. Akan tetapi adalah anak-anak diberikan kesempatan untuk percepatan. Nah, percepatan yang harus dilalui, yang pertama percepatan di Indadi, kemudian yang kedua percepatan di Sanawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita pada Sabtu ini kembali bertemu melalui Zoom untuk sama-sama mengikuti pembahasan seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan mohon maaf sekali tadi karena ada tamu di kantor, jadi agak telat ya. Dan terima kasih sudah menunggu sekitar 30 menit lebih ya. Insya Allah bersama saya Arifin dalam 1 jam ke depan akan memberikan penjelasan seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai program akselerasi atau percepatan di Ma'had Al-Azhar. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, sebelum memulai acara, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga Allah memberikan keberkahan dan manfaat atas pertemuan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sebagaimana di hari Sabtu ya, Darul Arifin senantiasa mengadakan Zoom atau bincang Sabtu yang selalu membahas seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Karena memang sampai saat ini sosialisasi adanya sekolah di Ma'had bagi orang asing termasuk Indonesia itu masih terlalu belum sepopuler program-program S1 Al-Azhar. Jadi artinya ini ada suara tidak keluar ya, suaranya terdengar ya. Jadi artinya memang banyak orang yang masih belum memahami mengenai keberadaan Ma'had Al-Azhar ini. Jadi seperti lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri, termasuk di Indonesia, apabila sudah memiliki record yang panjang gitu ya, sama seperti Al-Azhar kan sudah usianya sudah 1000 tahun lebih, 1088 kalau tidak salah. Itu bukan hanya punya S1. Jadi jenjangnya tuh bahkan dari PAUD ya kalau di kita ya, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 dan S3. Begitu juga dengan di Al-Azhar seperti itu. Dan perlu disampaikan bahwa Ma'had itu adalah jenjang setingkat SD, SMP, SMA. Sebenarnya seperti itu secara formal. Akan tetapi sampai saat ini banyak teman-teman yang mendaftar melalui Darul Arifin selain lulusan SD, juga lulusan SMP, tapi juga banyak yang sudah menyelesaikan di jenjang SMA. Nah, ini memang apakah diperbolehkan oleh Ma'had Al-Azhar? Jawabannya boleh. Karena memang di Al-Azhar yang diperlukan adalah kemampuan bahasa Arab untuk bisa mengikuti pembelajaran di sana. Jadi ketika teman-teman mendaftar, tidak ada tes masuk. Ini yang menjadi salah satu keistimewaan di Ma'had Al-Azhar, di mana Ma'had Al-Azhar menerima siswa dan siswi tanpa ada tes masuk, jadi tanpa ada seleksi. Dan untuk mendaftar dengan kondisi pemberkasan yang lengkap
maka insya Allah pasti diterima di Mahat Al-Azhar. Hanya saja nanti proses penempatan kelasnya akan ditentukan oleh placement test atau tes penempatan kelas. Tes penempatan kelas ini berguna bukan untuk mendiskualifikasi, bukan untuk apakah ini lulus atau tidak lulus. Akan tetapi untuk melihat kemampuan bahasa Arab masing-masing calon siswa. Apabila antum memiliki kemampuan bahasa Arab yang mencukupi, maka antum akan masuk langsung ke akselerasi atau di ma'hadnya ikut akselerasi. Akan tetapi apabila antum tidak memiliki kemampuan bahasa Arab yang mencukupi sesuai standar Al-Azhar, maka antum akan dimasukkan dulu ke dalam kelas bahasa. Kelas bahasa itu kalau dalam istilah Al-Azhar dikenal dengan dirosah khosoh, atau kita biasa menyingkatnya dengan DK. Nah, kelas bahasa ini sebenarnya di sekolah manapun di luar negeri, entah di Inggris, entah di Turki, entah di Jerman, entah dimanapun, biasanya mereka akan mewajibkan kelas bahasa terlebih dahulu sebelum masuk ke sekolah. Teman-teman yang masuk ke Turki, misalnya SMA di Turki, itu pun harus mereka ikut kelas bahasa dulu di sana. Kemudian baru bisa masuk ke dalam sekolahnya. Nah, demikian juga dengan di Al-Azhar. Cuma bedanya di Al-Azhar itu ketika antum masuk kelas bahasa yang terdiri dari 6 level seperti yang pernah saya sampaikan pada saat Zoom sebelumnya, apakah harus dari level 1 sampai level 6 selesai? Jawabannya tidak. Ketika antum mengikuti placement test tadi, kemudian antum mendapatkan nilai yang mencukupi untuk masuk level 5 misalnya, maka antum akan masuk level 5. Level 5 1 bulan setengah, kemudian level 6 1 bulan setengah. Artinya di kelas bahasa, antum akan mengikuti selama 3 bulan. Kalau di placement test, antum mendapatkan nilai pada level 3 misalnya, maka level 3 sebulan setengah, level 4 sebulan setengah, berarti 3 bulan, level 5 sebulan setengah, dan level 6 sebulan setengah, berarti 6 bulan di kelas bahasa. Begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan keterkaitan dengan akselerasi tadi? Nah, perlu saya sampaikan bahwa akselerasi itu kalau dalam istilah Al-Azhar namanya musabakoh. Musabakoh atau percepatan. Nah, itu nanti antum akan temukan pada saat ketika berada di ma'had. Jadi bukan pada di kelas bahasa. Kelas bahasa apakah bisa akselerasi? Jawabannya tidak. Ada orang tua yang ketika ikut placement test, anaknya mendapatkan level 2. Nah, level 2, apakah bisa akselerasi? Jawabannya tidak. Dia harus selesaikan dulu level 2, level 3, level 4, level 5, hingga level 6. Nah, ketika sudah di level 6, maka ada namanya imtihan qabul atau musabakoh di situ, atau akselerasi tadi. Jadi ujian masuk ke ma'hadnya, apakah bisa langsung lompat ke ujian berikutnya? Karena di ma'had itu kan ada 2. Ada i'dadi SMP, ada sanawi SMA. Nah, semua anak-anak, apakah dia lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, apakah usianya masih 12 tahun, masih 15 tahun, atau bahkan usianya 27 tahun pun, ketika masuk ma'had, anak-anak harus melewati ini semua. Yang pertama harus bahasa Arabnya di kelas bahasa sudah selesai. Misalnya ketika kemampuan bahasa Arab, apakah ada anak-anak yang begitu pas ikut placement test dapat level 6? Ada. Dari Darul Arifin juga cukup banyak. Level 6, kemudian 1 bulan setengah di DK atau di kelas bahasa, kemudian setelah itu baru ikut akselerasi di ma'had. Nah, program akselerasi yang dimaksud adalah dalam bentuk ujian. Jadi bukan program dalam arti kata menyelesaikan materi-materi dalam waktu singkat, bukan. Akan tetapi adalah anak-anak diberikan kesempatan untuk percepatan. Nah, percepatan yang harus dilalui, yang pertama percepatan di i'dadi, kemudian yang kedua percepatan di sanawi
SMP atau SMA. Nah, percepatan di EDADI biasanya eh, ketika anak-anak sudah menyelesaikan DK tadi, maka dia akan ikut ujian akselerasi tadi untuk mendapatkan di EDADI tadi, nilai di EDADI. Kalau ujian percepatan tadi nilainya mencukupi atau bagus, maka Ananda tidak perlu masuk ke kelas SMP. Nah, biasanya 1 pekan setelah itu Ananda diperbolehkan ikut ujian akselerasi untuk SMA-nya. Begitu. Jadi akselerasi pertama untuk menyelesaikan di jenjang SMP berapa hari? Biasanya 1 hari. Biasanya 1 hari. Ada suaranya yang lain? Ada ya? Mbak Firman ada ya suaranya ya? Mungkin bisa dibesarkannya itu. Nah, ujian itu berapa lama? Biasanya 1 hari. Dan ujian itu akselerasi tadi, yang pertama yang harus dilalui adalah ujian akselerasi untuk masuk ke EDADI. Nah, kalau nilainya bagus, maka biasanya 7 hari atau 10 hari setelahnya itu akan diikutkan di akselerasi kedua. Jadi nggak pakai belajar. Belajarnya di mana? Belajarnya di Asrama Darul Arifin. Nah, ujian akselerasi yang kedua adalah ujian untuk mendapatkan nilai SMA. Gitu. Kalau nilainya bagus, nanti akan disesuaikan. Apakah Ananda akan masuk di kelas 1 SMA, Sanawi, ataukah di kelas 2 SMA, ataukah bisa di kelas 3 SMA, atau bahkan bisa langsung lulus untuk masuk ke Universitas Al-Azhar. Gitu. Ya. Jadi akselerasi pertama ada di ketika lulus DK atau di Rosa Khosoh atau kelas bahasa, Anda punya kesempatan ikut akselerasi untuk masuk ke jenjang IEDADI. Nah, kemudian setelah itu, jika nilainya bagus, beberapa saat kemudian, entah 1 pekan atau 10 hari atau 2 pekan, atau bahkan pernah sampai 5 hari saja selang waktunya, kemudian diikutkan untuk akselerasi kedua di jenjang SMA. Nah, apakah ada yang langsung kelas 3? Jawabannya ada. Apakah ada yang bisa langsung kelas 2? Ada. Jadi misalnya taruh di kelas 2. Nah, kelas 2 nanti seperti biasa ikut proses pembelajaran selama 1 tahun. Nah, itu yang pertama akselerasi. Yang kedua, akselerasi yang kedua adalah kesempatan percepatan diberikan kepada anak-anak yang sudah masuk di atau sudah duduk di kelas 2 SMP di Al-Azhar atau di kelas 2 SMA begitu. Di kelas 2 SMP dan di kelas 2 SMA. Itu ada akselerasi juga. Hanya bedanya kalau akselerasi yang pertama tadi, akselerasi yang model pertama, ketika lulus DK, dia bisa langsung ke kelas 3 SMA. Kalau akselerasi pertamanya bagus, akselerasi keduanya bagus, dalam kelas 3. Nah, adapun model yang kedua, misalnya seperti ini. Ketika Ananda ikut akselerasi, ujian akselerasi, kemudian mendapatkan nilai, ternyata Ananda harus masuk di kelas 2 SMP lagi. Apakah harus khawatir? Jawabannya tidak. Karena nanti di kelas 2 SMP, seperti yang tadi saya sampaikan, ada kesempatan ikut akselerasi lagi. Jadi akselerasi ada di kelas 2 SMP dan ada di kelas 2 SMA. Dan ada yang ketika awal masuk atau setelah lulus dari DK tadi. Ya. Nah, di kelas 2 SMP, ketika akselerasi, ujian akselerasi, maka jika nilainya bagus, maka Ananda bisa langsung lompat ke kelas 1 SMA. Gitu. Jadi nggak harus ke kelas 3. Maka di Al-Azhar jarang anak-anak yang harus kelas 3 SMP atau harus kelas 3 SMA. Di sana jarang. Karena apa? Karena Al-Azhar memberikan kesempatan kepada anak-anak yang sudah duduk di kelas 2 SMP atau IDADI untuk ikut akselerasi percepatan lompat 2 tahun atau lompat 1 tahun ya. Jadi kelas 3 nggak dilalui langsung kelas 3 dilalui langsung ke kelas 1 SMA. Atau anak-anak yang sudah di kelas 2 SMA atau Sanawi, dia punya kesempatan untuk langsung ikut ujian masuk akselerasi ke kuliah S1. Jadi nggak kelas 3. Kalau di kita kan, kalau kelas 2 SMP, lulus, berapapun hasilnya,
dia harus masuk ke kelas 3 SMP. Kalau kelas 2 SMA, dia harus masuk ke kelas 3 SMA. Tapi kalau di Al-Azhar, ketika antum mendapat ujian nilainya bagus di kelas 2 SMP, maka diperbolehkan langsung lompat kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA 1 tahun, kelas 2 SMA 1 tahun, kemudian pas kelas 2 itu ada kesempatan akselerasi lagi. Nilainya mencukupi, antum akan masuk ke Jamiah atau Universitas Al-Azhar. Nah, itu adalah dua model ujian akselerasi. Jadi akselerasi yang dimaksud bukan seperti kita mengikuti percepatan gitu ya. Dikebut misalnya dari 1 tahun dikebut jadi 3 bulan atau jadi 6 bulan, tidak. Justru ini akan lebih baik dengan adanya ujian tadi. Dengan kita mendapatkan nilai yang bagus pada saat akselerasi, artinya Al-Azhar menilai bahwa kita sanggup untuk mendapatkan materi pelajaran berikutnya. Gitu. Kalau pada saat Ananda punya nilai yang bagus pada saat akselerasi setelah DK, maka Al-Azhar melihat bahwa Anda punya kemampuan untuk mendapatkan materi lanjutan. Maka diperbolehkan ikut akselerasi yang kedua, yaitu akselerasi untuk masuk ke Sanawi atau ke SMA gitu. Ya, jadi bisa dipahamin. Maka kalau diikutkan dalam akselerasi dengan lancar seperti itu, kira-kira berapa lama di ma'hadnya? Nah, di ma'hadnya adalah paling cepat 1 tahun. Karena tadi SMP diakselerasi nilainya bagus, langsung SMA nilainya bagus. Kalau dia kelas 2 atau kelas 3, dia bisa 1 tahun di ma'had. Kemudian tahun berikutnya bisa masuk ke Jamiah. Begitu. Apakah ada yang 1 tahun? Ada. Bahkan tahun-tahun dulu ketika Darul Arifin mendapatkan kesempatan untuk memberangkatkan setiap bulan, pada bulan-bulan tertentu yang pas waktunya dengan akselerasi, itu bisa lebih cepat dari 1 tahun. Ada yang 7 bulan. Ada. Bahkan orang-orang di luar Indonesia justru lebih banyak. Indonesia yang masih jarang. Gitu. Nah, kita akan coba usahakan biar anak-anak kita, baik yang baru lulus SD, ataupun lulus SMP, atau justru yang sudah SMA, bahkan sudah usianya sudah di atas 20 tahun, 22 tahun, 24 tahun, itu tidak perlu ragu untuk masuk ke ma'had. Memang secara formal dia adalah sekolah tingkat SMP dan SMA. Tapi sistemnya berbeda dengan sistem yang berlaku di Indonesia. Ini yang menjadi juga keistimewaan atau magnet bagi teman-teman yang sudah lulus SMA atau aliyah atau paket C. Nah, mereka apabila ingin masuk ke Universitas Al-Azhar, itu bisa melalui jenjang ma'had ini dengan memfokuskan diri, mengisi kualitasnya dengan baik agar ikut akselerasi nanti bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Gitu. Nah, itu adalah seputar tentang akselerasi. Ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan, bisa dibuka mikrofonnya, atau diketik di ruang chat tadi, karena memang kesempatan kita memberikan kesempatan di Zoom ini untuk bincang ya, bincang Sabtu, artinya 2 arah antara orang tua atau calon pelajar dengan kami Darul Arifin yang memang fokus untuk memberangkatkan para siswa ke Al-Azhar Kairo Mesir pada jenjang ma'had ini. Kalian lulusan SMA yang mau lanjut kuliah di Al-Azhar Mesir? Atau kalian baru lulusan SD maupun SMP dan mau melanjutkan studinya ke Mesir? Tapi bingung gimana caranya? Darul Arifin Indonesia solusinya. Yayasan Darul Arifin Indonesia atau DAI adalah lembaga konsultan pendidikan yang memfasilitasi calon pelajar Indonesia, mulai dari pendaftaran, pemberkasan, pembinaan, pemberangkatan, dan pendampingan di institusi-institusi Al-Azhar Mesir. Gampang banget.
kalian bisa langsung mendaftarkan diri ke kantor Darul Arifin Indonesia yang beralamatkan di Jalan Raya Jati Asih nomor 12, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Atau bisa daftar secara online di website Darul Arifin Indonesia di www.darularifin.org.id. Buat persyaratannya, kamu tinggal melampirkan dokumen berikut ini ya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, daftar sekarang. Jadi silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung dibuka mikrofon agar bisa berkomunikasi secara langsung. Silahkan Ayah Bunda. Tanya Buya, materi akselerasinya di DK apa saja? Ada contoh soalnya tidak seperti apa? Ya, jadi kalau materi yang pada saat sudah lulus DK, materi yang pertama akselerasi apa? Materi yang dipelajari di SMP, gitu. Maka nanti di asrama biasanya akan ada arahannya dari para musyrif dan musyrifah Darul Arifin di asrama, khususnya bagi anak-anak yang mengejar akselerasi tadi. Jadi materi yang diuji adalah materi SMP, bukan materi yang pada saat di DK. Kalau kami lihat dari soal-soal yang sebelumnya, materi akselerasi sebagian kecil diambil dari pelajaran-pelajaran di kelas 5 dan kelas 6 DK, level 5 dan level 6 DK, kemudian setelah itu di SMP. Tapi lebih banyak memang bahasa Arab, materi Nahwu Shorof gitu ya. Materi Nahwu Shorof itu lebih banyak di situ. Maka bagaimana caranya agar bisa menyelesaikan akselerasi dengan baik? Biasanya nanti di asrama teman-teman tuh pada bertukar pinjam buku gitu ya. Pinjam buku teman-teman yang ada di SMP itu dipelajari. Yang ada di SMA yang kalau materi pelajaran SMA dipelajarin setelah akselerasi kedua. Gitu. Jadi materi-materinya ada. Nah, apakah ada contoh-contoh soal? Ya secara konkret enggak ada. Karena memang di sana soal dan jawaban itu biasanya ditulis dalam satu kertas. Ketika sudah selesai, itu enggak bisa kita ambil contoh soalnya, tapi langsung dikasih ke syekhnya yang berada di kelas tersebut. Jadi kalau contoh soal konkretnya enggak ada. Tapi kalau secara umum, materi-materi yang diuji pada saat akselerasi adalah materi-materi yang dipelajari di kelas 5 dan 6 DK, juga materi-materi yang ada di kelas setelahnya. Artinya misalnya materi ujian akselerasi i'dadi, maka yang i'dadi tadi yang diuji untuk akselerasi. Nah, ketika nilainya bagus, akselerasi kedua yaitu akselerasi sanawi, maka yang dibahas mana? Yang dibahas adalah materi-materi yang dipelajarin untuk kelas sanawi. Nah, bagaimana caranya? Ya, pinjam buku-bukunya bagi teman-teman yang ada di asrama yang sudah sanawi, kemudian dipelajari di situ. Kemudian nanti pada saat ujian itu bisa dijawab dengan baik. Begitu ya. Tapi insya Allah akan ada tuh arahan-arahannya seperti itu. Apakah ada program di asrama yang mendukung supaya santri bisa ikut program? Ada, selalu ada. Kami selalu mendorong teman-teman yang ada di asrama untuk mengikuti akselerasi tadi. Kalau dia sudah selesai DK, itu kami akan push terus agar anak-anak bisa selesaikan jenjang ma'had dalam waktu cepat. Gitu. Karena target kita harus selesai dalam waktu cepat gitu. Nggak bisa lama-lama begitu. Apalagi khususnya untuk anak-anak yang sudah dewasa ya, sudah lulus SMA, ada yang 20 tahun karena dari tahun ke tahun ada Darul Arifin memberangkatkan juga anak-anak yang usianya sudah dewasa, ada yang 22 tahun, 24 tahun, bahkan paling tua ya, paling dewasa kami berangkatkan usianya yang 28 tahun kalau tidak salah. Gitu. Nah, biasanya mereka ketika masuk ke ma'had, mereka konsentrasi untuk ikut akselerasi, fokus agar bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Kalau masalah biaya hidup gimana di sana? Ya, kalau biaya hidup nanti ada dua. Yang pertama biaya asrama. Biaya asrama, yang kedua biaya pribadi.
Ya, biaya keperluan pribadi. Biaya asrama itu nanti sudah mencakup tempat tinggal, listrik, air, kemudian pendampingan musyrik, kemudian ada makan. Kalau di Darul Arifin makan sudah termasuk 2 kali dalam sehari. Nah, kemudian kalau di luar asrama, di luar biaya asrama, yaitu untuk kebutuhan pribadi kayak eh, beli apa, beli sabun-sabun, ongkos, kemudian jajan, ya itu insya Allah sih tidak terlalu mahal. Di sana bensin masih tergolong murah, maka ongkos-ongkosnya pun tidak terlalu mahal gitu. Kalau yang sudah berjalan selama ini, teman-teman di Darul Arifin itu di luar asrama mereka biasanya menghabiskan kisaran 400 sampai 900 ribu atau 1 juta dalam 1 bulan begitu. Izin bertanya Bu ya, sekarang pendaftar kuotanya sudah berapa? Terima kasih. Pendaftar masih ada sekarang, masih ada. Insya Allah sampai awal Maret kita akan buka pendaftaran. Sudah lebih dari separuh ya kuotanya ya eh, terisi. Boleh silakan kalau mau mendaftar, persilahkan karena masih ada waktu. Apakah ada ujian insya mengarang bahasa Arab? Ada, betul. Nah, ujian insya ini pada saat placement test tadi itu sudah ada. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa anak-anak yang masuk ke sana tidak dilihat dari ijazah, tidak dilihat dari usia, akan tetapi dilihat dari kemampuan bahasa Arab. Nah, ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya placement test tadi, ujian penempatan kelas. Nah, ujian penempatan kelas itu kalau tahun kemarin 2023 kami selenggarakan di Indonesia sebelum keberangkatan. Jadi online antara calon siswa dengan Syekh Al-Azhar, tim penguji yang dari Al-Azhar langsung. Nah, itu ada yang pilihan ganda, ada yang insya itu menulis, yang mengarang, eh, kemudian ada juga yang lisan. Nah, pada saat placement test sih sebenarnya substansi materinya tidak mengarah ke hal-hal yang berat ya. Akan tetapi tujuannya para penguji itu melihat kemampuan bahasa Arab. Contohnya begini, ada sesekali tim penguji mengatakan begini, coba kalian tulis mengenai kota kelahiran kalian. Misalnya, oh saya dari Jakarta misalnya. Oh, saya lahir di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Jakarta memiliki tradisi, punya makanan yang khas, misalnya gitu. Di Jakarta saya belajar di sana gitu. Jadi insya itu, insya-nya kalau kemarin karena online ditulis di kertas, kemudian difotokan, kemudian nanti Buya kumpulkan, di scan, kemudian dikirim ke tim penguji yang ada di Al-Azhar. Insya-nya ada. Nah, kemudian juga ada juga online lisannya. Lisannya langsung jadi berhadapan antara calon siswa dengan pihak penguji. Nah, pengujinya ini nanti akan ngobrol sama calon siswanya. Jadi bukan materi tentang fikih, tentang yang berat-berat tidak. Tapi biasanya diuji nama kamu siapa, kamu usianya berapa, orang tua kamu kerjanya apa, kamu lahirnya di mana. Terus kamu tahu nggak perpustakaan? Perpustakaan itu apa sih isinya misalnya begitu. Dia diajak ngobrol begitu. Kamu pernah ke kota Kairo apa belum? Terus kamu kenapa mau ke Mesir? Misalnya begitu. Jadi yang sifatnya ngobrol. Di situ akan terlihat kemampuan bahasa Arab masing-masing siswa. Nah, ini sekedar kisi-kisi ya. Nanti kisi-kisi ini biasanya akan disampaikan oleh pengajar Darul Arifin bagi teman-teman yang sudah mendaftar dan nanti akan ada masuk tahap pembekalan bahasa Arab. Jadi setelah proses pendaftaran, kemudian kelengkapan berkas, kemudian nanti akan ada fase pembekalan bahasa Arab. Nah, di fase pembekalan bahasa Arab itu nanti biasanya oleh pihak pengajar Darul Arifin akan juga diulas soal kisi-kisinya tadi. Soal-soal apa sih yang biasanya keluar pada saat placement test. Begitu ya. Izin bertanya, jadi anak-anak nanti pendaftaran lewat mana? Apa ada link pendaftarannya? Iya, pendaftaran bisa nanti saya kirimkan. Mungkin Ibu bisa sapa saya di WhatsApp di 0812 8110 1515.
0812 8110 1515. Nanti akan saya kirimkan link pendaftarannya ke Ibu. Kemudian nanti bisa diklik di Google Form. Nanti ada lampiran-lampiran yang harus dipenuhi untuk mendaftar ya. Setelah pendaftaran biasanya nanti kita masukkan ke grup WhatsApp wali siswa. Misal sudah selesai program Ma'had 1 tahun, lalu selanjutnya bagaimana? Apakah ada kesempatan beasiswa? Ya, kalau antum sudah bisa menyelesaikan jenjang Ma'had 1 tahun, artinya sudah selesai jenjang Ma'had, maka nanti Al-Azhar di Ma'had ini akan memberikan ijazah setingkat SMA. Jadi ijazah ini ijazah formal yang dimiliki oleh Al-Azhar, dikeluarkan oleh Al-Azhar setingkat SMA. Yang bisa digunakan dimanapun, di universitas manapun di dunia, termasuk di Indonesia. Apalagi di Al-Azhar itu sendiri. Jadi bisa nanti itu sudah ijazah SMA gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang melanjutkan ke Universitas Al-Azhar, maka mendaftarnya dengan ijazah tadi. Dengan ijazah yang dikeluarkan oleh Ma'had. Karena ijazah itu ijazah milik Al-Azhar juga. Dari pendaftaran tadi, maka tidak ada tes lagi. Tidak ada tes masuk untuk masuk ke jamiah. Langsung. Karena Al-Azhar sudah menilai kualitas masing-masing siswa yang sudah lulus Ma'had tadi. Gitu ya. Jadi tidak ada tes, bisa langsung di tahun yang sama, bisa langsung melanjutkan pendidikan di S1 Universitas Al-Azhar tanpa harus ikut tes masuk, kemudian tanpa harus kembali ke Indonesia. Jadi langsung di tahun yang sama tidak perlu mengikuti kelas bahasa lagi, ya, karena sudah mendapatkan kelas bahasa pada saat di DK tadi, gitu ya. Nah, kemudian apakah ada kesempatan beasiswa? Jawabannya ada. Peluangnya cukup besar ketika anak-anak sudah berada di Kairo, gitu ya. Bahkan kemarin Darul Arifin mendapatkan kesempatan untuk memilih anak-anaknya mendapatkan beasiswa dari Al-Azhar, dan alhamdulillah kemarin ada beberapa anak yang kita ajukan dan alhamdulillah sudah mendapatkan beasiswa dari Al-Azhar langsung, dan beasiswanya dalam bentuk uang saku ya, bukan asrama gratis. Asramanya tetap tinggal di Darul Arifin, akan tetapi uang sakunya beasiswanya bisa diberikan oleh Al-Azhar dalam bentuk ATM, kemudian ngambil di mesin ATM setiap bulan. Begitu. Jadi insya Allah akan ada peluang untuk ikut beasiswa. Nah, selain itu, biasanya Al-Azhar setiap tahun di bulan Oktober, biasanya di bulan Agustus, September, Oktober, biasanya membuka peluang beasiswa. Jadi siapapun yang sudah menjadi siswa Al-Azhar, baik itu di DK, di kelas bahasa, ataupun di Ma'had, ataupun di universitas, itu punya peluang yang sama untuk mendapatkan beasiswa. Begitu. Ya, kalau memang rezeki antum, insya Allah siap ada. Untuk lulusan SMP, apakah di ujian SMP lagi untuk masuk SMA, dan jika tidak lulus kembali ke SMP lagi? Ya, jadi tadi yang saya sampaikan di awal bahwa Al-Azhar tidak melihat ijazah kita, gitu. Karena ijazah kita tidak diakui di Al-Azhar, tidak muadalah. Maka syaratnya apa? Syaratnya itu pertama harus melewati DK tadi. Ketika DK masuk di Ma'had di jenjang SMP, apabila ikut akselerasi tadi, kalau nilainya tidak mencukupi untuk ikut akselerasi berikutnya, maka Anda akan ditempatkan di salah satu jenjang di SMP tadi. Nah, biasanya sih anak-anak kalau dapat SMP lagi di kelas 2. Nah, di kelas 2 nanti Anda bisa begitu lulus naik-naikkan kelas 2, ikut akselerasi lagi untuk masuk ke kelas 1 SMA. Jadi SMP kelas 3-nya tidak perlu diikuti. Jadi bisa lompat ke akselerasi di SMA. Begitu ya. Jadi kalau tidak lulus kalau misalnya ketika Ananda kelas 2 kemudian ikut akselerasi ternyata tidak lulus, nilainya tidak mencukupi untuk akselerasi SMA, maka bagaimana? Maka dia akan mengikuti kelas 3 begitu. Di kelas 3 nanti 1 tahun. Kemudian masuk ke kelas 1 SMA, ke kelas 2 SMA, di kelas 2 ikut akselerasi untuk masuk ke jamiah. Begitu ya. Jadi bukan ya tetap akan di SMP tapi di kelas yang berikutnya. Suara tidak keluar, sudah jelas ya. Halo.
Untuk kami yang di luar daerah, apakah ada asrama atau tempat tinggal pada saat dilaksanakan bimbingan yang diadakan Darul Arifin sebelum keberangkatan? Iya, insya Allah kita ada tempat karantina khusus untuk persiapan keberangkatan ke Kairo Mesir. Karantina ini eh, akan diajarkan mengenai pembekalan bahasa Arab dan tahfiz Quran di Jawa Barat, ya, di daerah Cipanas. Itu ada asramanya di sana bagi anak-anak nanti yang sudah mendaftar, sudah melakukan pemberkasan. Kemudian nanti pada saatnya biasanya pembekalan kita laksanakan di bulan 5, 6, dan 7 antara itu 5, 6, dan 7. Jadi bagi teman-teman yang mendaftar kemudian ingin mengikuti pembekalan itu bisa mengikuti di sana karena memang karantina ini khusus untuk anak-anak yang akan belajar ke Kairo Mesir. Nanti akan dibahas tentang bagaimana menghadapi placement test. Kemudian semua pembelajaran yang ada di kelas bahasa itu akan kita bobotkan pada saat di karantina. Termasuk pembekalan untuk hafalan Quran, ya, tahfiz Quran. Karena memang ada di saat-saat kalau tidak salah di akselerasi yang kedua di SMA itu ada persyaratan harus hafal 3 juz paling tidak. 3 juz. Juz itu kalau tidak salah juz 30, juz 29, juz 28. Nah, itu harus ada, harus dimiliki bagi anak-anak untuk mendapatkan poin pada saat akselerasi. Ustaz, bagaimana kalau nilai hafalnya 10 juz, bagus sekali, itu poinnya lebih bagus. Saya hafalnya 15 juz, lebih bagus lagi. Hafalnya 30 juz, itu lebih bagus lagi. Gitu ya. Jadi insya Allah ada Ibu, ada nanti pembekalan yang kita laksanakan di pesantren, ya, di tempat karantina. Ya, maaf Bu ya, bisa ditulis nomor WA-nya. Itu nomor WA-nya di bagian bawah sudah ada 0812 8110 1515. Ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin bisa dibuka mikrofonnya. Apa ada batasan kuota untuk pendaftaran tahun ini Bu ya? Ada ya, ada. Biasanya 1 tahun itu 100 ya, maksimal 150 maksimal. Tapi saat ini kita dapatkan 100 kuota. 100 anak ya, ada campur laki atau perempuan ya, ikhwan atau akhwat. Maka kalau sudah fix, sudah mantap, ya bismillah. Ya. Kalau dalam Al-Quran, فَإِذَا azamta fatawakal ala Allah. Kalau kita sudah punya niat yang kuat, maka tawakal saja sama Allah. Maksudnya tawakal ya kita mendaftar, kita melangkah, kita persiapkan diri, kita membayar, dan kemudian serahkan semuanya mengalir sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena langkah-langkah itu merupakan bukti nyata bahwa kita punya azam yang kuat. Gitu. Saat tes DK, biasanya apa yang diteskan agar bisa capai level 5-6? Ya nanti ada ininya ya, ada pembelajarannya pada saat pembekalan nanti. Insya Allah ada. Tapi placement test itu tujuannya adalah untuk melihat kemampuan bahasa Arab masing-masing siswa. Itu tidak jauh dari nahwu sorof juga sebetulnya. Jadi kalau antum punya kemampuan nahwu sorof yang mencukupi, paling tidak mengenal, itu insya Allah sudah menjadi bekal yang cukup ya, yang bagus untuk mengikuti placement test. Begitu. Karantinanya berapa lama? Karantinanya sampai bulan Juli ya, bulan Juli. Ada juga yang sampai keberangkatan. Boleh, kalau langsung berangkat langsung dari pesantren langsung ke bandara boleh. Jadi bulan 5, bulan 6, bulan 7. Ada yang bulan 8 karena anak-anak yang berangkat di bulan September itu kita perbolehkan untuk ambil karantinanya di bulan 8, bulan Agustus. Untuk anak-anak yang berangkat bulan Oktober, apakah pembekalannya dimulai bulan Juli, Agustus, September? Iya, betul. Juli, Agustus, September. Boleh seperti itu. Nanti akan ada penjelasannya di grup WhatsApp wali siswa. Masalah teknis karantinanya tadi. Insya Allah ada. Apakah ada poin plus untuk anak yang hafal 1000 ya Alfiyah bin Malik ya? Kalau hafal saja itu tidak ya.
Tapi kalau memahami, itu insya Allah poin plusnya banyak. Karena di Alfiyah itu juga membahas khusus masalah nahu sorof. Di situ kalau kita memahami bait-bait syairnya, insya Allah sangat membantu untuk menguasai materi-materi pelajaran untuk nahu dan sorof. Gitu. Insya Allah sangat membantu. Jadi sangat bagus ya. Tapi jangan hanya hafal, tapi juga di makna dikuasai betul maknanya. Maknanya dikuasai dan maksudnya dikuasai dari syair-syair tersebut. Kira-kira berapa biaya karantina sampai ke Ma'had Mesir? Kalau karantinanya nanti akan disampaikan oleh tim pesantren nih, di grup WhatsApp wali siswa. Nanti akan disampaikan, termasuk detail-detailnya akan disampaikan seperti itu. Yang penting saat ini memang masih dalam proses pendaftaran. Kemudian ada beberapa yang sudah melengkapi berkas. Nanti akan kami bawa ke pihak Kemenak untuk proses rekomendasi dari Kemenak Pusat karena beberapa wali siswa sudah menyelesaikan pemberkasan tahap awal termasuk paspor, kemudian rekomendasi dari Kemenak daerah, kemudian surat pengantar dari sekolah. Nah itu nanti sebagian memang sudah mulai tahap proses pengajuan rekomendasi ke Kemenak Pusat. Ya, jadi seperti itu. Untuk berkas bisakah pakai ijazah SD? Bisa. Ijazah SD, ya ijazah yang antum berikan itu untuk pengurusan rekomendasi di Kemenak Pusat, di Kemenak daerah, dan di pihak KBRI di Kairo. Itu. Nah, akan tetapi tidak menjadi landasan untuk di Al-Azharnya, di Ma'had. Karena Ma'had Al-Azhar tidak melihat tidak melihat ijazah. Bahkan pada saat proses pendaftarannya pun tidak memerlukan lampiran ijazah, gitu. Karena memang tidak muadalah gitu. Nah, akan tetapi dari pihak Kemenak ada batasan-batasan siapa saja yang bisa menggunakan ijazah SD untuk mendapatkan rekomendasi, yaitu usia yang belum mencapai 18 tahun. Nah, itu masih bisa menggunakan ijazah SD. Jadi antum-antum yang sudah lulus SD, kemudian usianya sudah 15, 16, 17 ya, misalnya ijazah SMP-nya belum keluar itu bisa menggunakan ijazah SD. Atau pas SMP-nya ngambil yang salaf ya atau tahfiz Quran, tidak ada ijazah, bisa pakai ijazah SD. Yang penting usia antum belum lebih dari 18 tahun. Itu nanti digunakan untuk mengajukan rekomendasi di Kemenak Pusat gitu. Jadi insya Allah bisa. Apakah apostil? Apa apostil itu? Apostil diurus oleh pihak yayasan. Saya nggak ngerti apostil apa, nanti tolong diketik ulang. Untuk anak-anak yang berangkat bulan September, karantina dari bulan apa? Dari bulan Juli bisa. Dari bulan 5 bisa ya. Bulan 5, 6. Insya Allah sudah buka karantina dari bulan 5 insya Allah. 5, 6, 7, 8, 9 boleh. Jadi yang penting sampai keberangkatan gitu ya. Jadi boleh. Nanti ada arahannya di grup insya Allah. Dan apa dari karantina langsung berangkat ke bandara atau pulang ke rumah? Boleh kalau mau pulang ke rumah dulu boleh. Atau mau langsung dari karantina ke tempat bandara Soekarno-Hatta juga boleh. Dengan tim Darul Arifin nanti dari pesantren menuju ke bandara Soekarno-Hatta. Atau mau pulang dulu, ada waktu pulang dulu nanti berangkatnya dari rumah masing-masing juga tidak apa-apa. Yang sudah-sudah seperti itu. Apakah tes memakai Arab tanpa syakal? Iya, betul. Kalau di Mesir, tulisan bahasa Arab sudah tidak pakai harokat. Ya. Tapi memang buku-buku yang di Deka itu tetap pakai harokat. Karena memang menyesuaikan anak-anak yang baru berangkat dari negara masing-masing untuk masuk ke Ma'had, dia akan tinggal di Deka beberapa saat. Di situ materi-materi atau buku-buku pelajarannya menggunakan harokat. Ya. Menggunakan harokat, jadi insya Allah aman. Akan tetapi nanti begitu masuk ke Sanawi atau I'dadi, itu sudah mulai dihilangkan harokat-harokatnya. Apalagi nanti masuk ke universitas sudah tidak pakai harokat lagi, kecuali ayat-ayat Al-Quran. Kalau ada pembahasan tentang
sesuatu, kemudian ada dalil-dalilnya, maka biasanya ada harokat-harokatnya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan dibuka mikrofonnya atau diketik boleh. Apakah ada wali yang mengantar sampai Mesir? Ada ya. Ada beberapa wali siswa yang ikut mengantar dari bandara sampai ke Kairo. Itu kita fasilitasi insya Allah. Nanti tinggal bisa di asrama bisa ya misalnya. Kemudian kita fasilitasi proses visanya juga kita uruskan. Yang penting anandanya berangkat dan orang tuanya kita usahakan bisa berangkat bersamaan agar bisa mengikuti perjalanan dari Jakarta menuju ke Kairo Mesir. Nanti tinggal di Mesirnya mau berapa lama di sana? Apakah 5 hari, apakah 10 hari, apakah 15 hari begitu ya. Jadi apakah ada? Jawabannya ada. Insya Allah sudah ada beberapa wali siswa yang mendaftar yang mulai diproses untuk visa kunjungannya bersamaan dengan keberangkatan anandanya ke Kairo Mesir. Boleh silahkan kalau mau ikut punya peluangan waktu itu sangat sangat welcome insya Allah. Pemberangkatan apa tergantung dari keluar visa? Ya betul. Kalau visanya belum keluar nggak bisa berangkat. Jadi visanya harus keluar dulu. Maka bagaimana kita rencanakan keberangkatan di bulan Agustus, di bulan September dan di bulan Oktober? Ya artinya nanti kelengkapan berkasnya harus disesuaikan. Jauh-jauh hari harus mulai dikirimkan ke Darul Arifin agar keberangkatannya bisa sesuai dengan schedule. Misalnya pada saat mendaftar, antum mendaftarnya untuk gabung keberangkatan di bulan Agustus misalnya. Kemudian ternyata berkasnya lambat datang atau nggak lengkap gitu. Nggak lengkap. Maka nanti bisa jadi keberangkatannya berubah di bulan September atau bahkan di bulan Oktober karena visanya belum keluar. Nah, kenapa visanya belum keluar? Biasanya karena pemberkasannya pun lambat gitu yang kami terima. Ada ini, ada paspor, ada rekomendasi, ada macam-macam gitu ya. Ada kakak, ada foto, misalnya ada kurang-kurang akhirnya dari pihak kedutaan pun lambat ngasih visanya. Nah, karena memang tidak bisa berangkat tanpa ada visa. Jadi visanya pasti harus dikejar, proses terlebih dahulu. Kopi paspor apakah juga harus dikirim? Tidak perlu ya. Kalau sudah paspor asli, kopinya nggak usah dikirim. Nah, justru kopinya itu boleh dipegang oleh masing-masing. Sebelum dikirim, kopi paspornya harus dipegang. Harus pegang. Karena aslinya nanti akan kami terima dan kami kirimkan ke kedutaan. Jadi nginep di kedutaan beberapa lama di sana. Gitu. Jadi kalau sudah ada paspor asli yang dikirim ke Darul Arifin, kopinya tidak perlu insya Allah. Nanti kalaupun diperlukan kopinya akan kita fotokopi di kantor Darul Arifin. Bisakah ijazah SD tapi rekomendasi dari SMA? Bisa. Bisa ya. Jadi ijazahnya dikirimkan SD. Kemudian surat pengantar sekolah asalnya dari SMA. Bisa jawabnya. Bisa insya Allah. Ada nggak? Ada banyak ya. Setiap tahun ada yang seperti itu. Yang penting usianya tadi. Usianya tidak mencapai 18 tahun. Kalau mencapai 18 tahun, nah ijazahnya nanti diperbaiki. Ijazahnya mungkin ijazah SMP-nya disusulkan atau ijazah SMA-nya disusulkan. Begitu. Pada saat pengajuan rekomendasi di Kemenak Pusat. Karena Kemenak Pusat baru akan memberi rekomendasi dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya adalah ijazahnya harus sesuai dengan usianya. Tapi memang dikasih kelonggaran waktu. Ijazah SD boleh digunakan bagi anak-anak usia maksimal 18 tahun. Ijazah SMP boleh digunakan untuk anak-anak usia maksimal 21 tahun. Nah, kalau SMA sih bebas, sampai maksimal 30 tahun. Begitu. Itu untuk di Kemenak Pusat aja. Kalau di Al-Azhar enggak pengaruh. Gitu ya. Berapa biaya kalau wali mau nganter sampai ke Mesir? Biayanya 27 juta kalau tidak salah. 27 juta sudah termasuk tiket pulang pergi, sudah termasuk tempat tinggal selama di Kairo, sudah termasuk makan, sudah termasuk jalan-jalan selama di jalan-jalan di Kairo Mesir, sudah termasuk antar jemput ya dari bandara Kairo ke asrama, pengurusan keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta seperti itu. Jadi 27 juta tadi.
nggak termasuk makan juga, termasuk tempat tinggal insya Allah. Jika sudah lulus dari ma'had, apakah asrama cari sendiri? Kalau mau tetap tinggal di asrama Darul Arifin, silahkan. Welcome sekali, tidak ada masalah. Itu dan itu lebih bagus ya, karena pemantauan orang tua tetap akan bisa dengan Darul Arifin. Tapi kalau sudah lulus ma'had, kemudian mau cari kos di luar, diperbolehkan, tidak apa-apa. Karena anak-anak kalau sudah di sana, insya Allah sudah 1 tahun lebih, itu sudah bisa memahami karakteristik orang Mesir, sudah tahu kondisi keamanannya seperti apa, sudah punya teman yang bisa disortir di sana ya, artinya teman yang baik-baik silakan dirangkul, teman yang tidak baik di luar asrama ya ditinggalkan. Ada beberapa anak yang ketika keluar asrama dia mau tinggal sama teman-temannya satu kelas, ada yang dari Australia, ada yang dari Inggris, ada yang dari Prancis, ada yang dari Uzbekistan, Kazakhstan dan seterusnya. Mau cari pengalaman baru tidak ada masalah. Yang penting tadi anak-anak sudah posisinya sudah aman dan sudah mengenal karakteristik di Mesir. Apakah bisa izin mengikuti reuni pesantren yang ada di Mesir jika masuk dai? Boleh, maksudnya di Mesir ya. Boleh, boleh, boleh. Hampir semua anak-anak santri yang ada di Darul Arifin, di asrama Darul Arifin, itu terdiri dari berbagai pesantren. Dan dari berbagai sekolah, dari berbagai daerah juga. Dari yang Aceh ada, sampai ke Papua pun ada di Darul Arifin. Dari yang sekolahnya di Gontor, sekolahnya di Darul Najah, sekolahnya di Darul Quran, sekolahnya di banyak sekali, termasuk di Kuningan, di mana-mana semua ada. Ada jebolan-jebolan juga dari kampung Arab yang di Pare gitu semua ada. Ketika sudah di asrama, mereka mau ada reuni-reuni, mereka mau ada organisasi-organisasi dengan alumni, tidak ada masalah gitu. Jadi semua akan berbaur di asrama Darul Arifin. Karena memang Darul Arifin terdiri dari kumpulan pesantren-pesantren di situ. Jadi semua pesantren ada di situ, semua sekolah-sekolah ada di situ. Sekolah teman-teman yang dari SD, SMP, SMA, MTS, ya, Aliyah, Madrasah Ibtidaiyah, ya paket A, B, C, dari semua pesantren, tahfiz Quran, semua pada kumpul di situ. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang mereka harus ketemu, reunian, ketemu organisasi, baik itu di kekeluargaan masing-masing ataupun di alumni, itu dipersilahkan. Persilahkan, selama itu aman. Biaya wali 27 juta per orang atau ayah dan ibu. Salah satu ya, satu orang. Satu orang 27 juta. Kalau lebih dari satu orang tinggal dikali aja. Ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, keluarganya 4 orang. Pernah ada satu keluarga 3 anak ikut sama kita, Darul Arifin. Masuk ke Ma'had. Kita daftarkan ke Ma'had. Jadi adiknya lulus SD, kemudian yang satunya lulus SMP, yang satunya usianya sudah 22 tahun. Itu satu keluarga 3 anak kita daftarkan. Nah orang tuanya dua-duanya ikut. Bapaknya ikut, ibunya ikut. Gitu. Sampai sana nanti kita proses, kita bantu. Gitu ya. Jadi ada juga yang satu keluarga sampai 3 orang ikut. Anaknya cuma sendiri. Tapi yang ikut bapak, ibu, sama neneknya kalau nggak salah itu. Bisa begitu. Boleh. Tapi per orangnya tadi 27 juta. Gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan juga, bisa dibuka mikrofonnya atau diketik ya. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan, insya Allah. Sekitar 10 menit lagi kita akan akhiri. Untuk tes masuk DK 2024 di Indonesia atau di Mesir. Ya, kalau keputusannya nanti akan menunggu dari Al-Azhar. Ya. Tapi insya Allah 2024 ini tetap akan dilaksanakan tes DK-nya di Indonesia. Insya Allah akan seperti itu. Nanti kita akan ajukan nama-namanya. Adapun nanti keputusannya sebetulnya dari Al-Azhar. Apakah memperbolehkan kembali ataukah harus dilaksanakan di Mesir? Karena sebelum-sebelumnya itu proses pelaksanaan ujian DK itu dilaksanakan di Kairo, Mesir. Ketika anak-anak sudah berada di Kairo, sudah lakukan pemberkasan lanjutan di Kairo, kemudian ikut placement test di sana. Baru ketahuan kelas-kelasnya.
Tapi 2023 kemarin kami mengajukan dan alhamdulillah disetujui. Nah, anak-anak sebelum keberangkatan ke Kairo itu sudah ada nilainya. Jadi sudah ada bayangan anak ini dapat di kelas berapa, begitu. Dan itu alhamdulillah lebih bagus ya, lebih bagus. Artinya memangkas durasi tinggal di Kairo, gitu. Ada paket sekalian umroh Buya untuk orang tua? Ada. Ada, insya Allah ada. Banyak sih yang seperti itu ya. Jadi eh, ke Kairo dulu, kemudian baru umroh. Gitu. Ke Kairo dulu, kemudian baru umroh. Ada juga yang umroh dulu ke Kairo. Tapi biasanya kalau orang tua itu pas keberangkatan bersama anaknya, kemudian pulangnya mampir ke Arab Saudi untuk umroh. Gitu. Ada juga yang private, banyak yang private ya. Private insya Allah lebih nyaman ya. Kita bisa atur berapa hari di Kaironya, berapa hari di Mekah, berapa hari di Madinah gitu. Kemudian baru pulang ke Indonesia. Ada insya Allah banyak dan mudah insya Allah sih. Insya Allah mudah. Berarti di DK dan DAI itu bisa untuk persiapan akselerasi agar bisa masuk ke Al-Azhar University bisa. Bisa. Jadi nanti di sana sebetulnya eh, perlu antum bedakan antara dai Darul Arifin dengan Ma'had Al-Azhar. Jadi kalau anak-anak yang kita berangkatkan tinggalnya di asrama Darul Arifin. Karena Ma'had Al-Azhar tidak menyediakan asrama. Nah, sekolahnya atau pembelajarannya itu dilaksanakan di Ma'had Al-Azhar. Jadi langsung di Al-Azhar, bukan belajarnya di Darul Arifin, bukan. Tapi di Ma'had Al-Azhar. Baik di DK maupun di Dadi atau Sanawi. Nah, kemudian ketika antum sudah mendapatkan nilai yang bagus, kemudian ikut akselerasi, itu di DK, di Ma'had ya. Kemudian setelah itu bisa lanjut ke Universitas Al-Azhar. Begitu. Nah, apakah ketika sudah di Universitas Al-Azhar masih bisa tinggal di DAI? Jawabannya bisa, boleh. Boleh, ya. Insya Allah boleh. Ada lagi yang mau itu bertanya? Silakan sekalian, silahkan ya. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit ya. Silakan dibuka mikrofonnya atau bisa diketik. Kalau tidak ada, nanti kita akan tutup pertemuan kita pada kali ini. Ada lagi? Sudah tidak ada? Buya nanti boleh tanya musrifnya untuk mantau anak, boleh? Ya, boleh insya Allah. Jadi di orang tua yang sudah mendaftar, kan kami masukkan ke dalam grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp wali siswa. Nah, nanti setelah Ananda berangkat, nanti grup WhatsApp-nya akan kami pindahkan ke grup wali asrama. Nah, di wali asrama itu akan ada nomor-nomor musrif. Nanti akan ada pantauan-pantauan atau kegiatan-kegiatan yang dilaporkan oleh para musrif di grup tersebut. Yang isinya semua wali siswa, kemudian ada musrif dan musrifah yang ada di asrama itu. Nah, kemudian orang tua pun boleh koordinasi langsung dengan musrif dan musrifah langsung, nggak apa-apa. Dan itu akan bagus untuk kontrol setiap hari. Ya, anak-anak kita sekolah apa enggak, anak kita bagaimana kesehariannya, itu bisa langsung. Nanti biasanya di grup wali asrama akan di-share nama-nama musrif dan nomor teleponnya untuk koordinasi langsung. Jadi nanti ada pembagiannya, tugas kemusrifan siapa saja. Gitu, bisa langsung ini. Sekitar biaya, Buya, sekitar berapa biaya paket umroh? Kalau paket umrohnya itu, kalau satu paket sih kenanya mahal ya. Umroh sekaligus tur ke Kairo itu biasanya di kisaran 30-an lebih, 30 jutaan lebih. Nah, cuma kalau paketnya itu private, 2 orang, 3 orang,
itu bisa kapanpun dan nominalnya pun berubah-berubah ya. Kalau waktunya itu tidak high season, itu bisa lebih murah. Kalau high season itu bisa mahal. High season itu yang musim-musimnya mahal ada biasa di bulan Desember sampai awal Januari, kemudian di bulan puasa. Nah, itu kenanya mahal. Tapi kalau di bulan-bulan Oktober biasanya atau September atau Agustus itu insya Allah standar. Standar. Kalau kemarin private ya, misal saya kemarin eh, beberapa bulan lalu saya dari Kairo, kemudian lanjut ke eh, Arab Saudi, kemudian di sana ambil berapa hari, kalau nggak salah 10 hari di Saudi, ya harganya kurang lebih di kisaran 34, 35 lah, sekitar segitu. 34, 35 juta dengan Kaironya. Kaironya itu insya Allah sudah cukup. Bu, iya kita orang tua yang antar ke Mesir berapa hari di sana? Ya, kalau tempat tinggal kita cover insya Allah 15 hari maksimal. 15 hari. Bapak Ibu mau gunakan 10 hari silahkan. Mau gunakan 5 hari atau 3 hari sesuai dengan jadwal cuti misalnya, silahkan. Tapi sebenarnya visanya itu diberikan oleh kedutaan biasanya untuk masa tinggal 1 bulan. Jadi artinya kalau sudah 15 hari masih mau tinggal di asrama, itu enggak apa-apa, diperbolehkan. Diperbolehkan insya Allah. Jadi bisa bisa apa namanya? Bisa lanjut karena ada orang tua justru yang tinggal sampai lebih dari 6 bulan bahkan di Mesir. Itu kita fasilitasi. Cuma memang dia harus perpanjang izin tinggal di sana. Izin tinggal harus diperpanjang di sana. Kemudian ada sebenarnya fasilitas izin tinggal bagi orang tua yang anaknya menjadi pelajar Al-Azhar. Namanya iqomah tabi. Nanti akan kita jelaskan pada sesi-sesi berikutnya bahwa orang tua punya fasilitas untuk mengajukan visa ngikut anak gitu ya. Jadi selama izin tinggal anak itu masih berlaku, masih menjadi pelajar Al-Azhar itu punya iqomah atau izin tinggal ngikut anak. Jadi kalau mau pulang pergi dari Indonesia ke Mesir itu tidak perlu pakai visa lagi, begitu. Nanti akan insya Allah akan dijelaskan ketika Ananda sudah berada di sana. Insya Allah. Apapun Buya yang pengajar di Mahat Al-Azhar dari orang Mesir atau Indonesia orang Mesir, Syekh Al-Azhar itu yang ngajar, dokter-dokter Al-Azhar yang ngajar di sekolah di Mahat Al-Azhar. Jadi bukan orang Indonesia nggak ada sama sekali ya. Jadi bahasa pengantar dan bahasa penyampaiannya pun dengan bahasa Arab. Gitu. Komunikasi sama anak yang berada di asrama Kairo, apakah boleh bawa handphone atau bagaimana Ustadz? Dan berapa lama komunikasinya per harinya? Jadi handphone boleh dibawa. Handphone boleh dibawa, tapi penggunaannya dibatasi. Yang penting tidak melalaikan. Jadi komunikasi insya Allah masih tetap berjalan ketika orang tua ingin berkomunikasi dengan Ananda selama Ananda memegang handphone, itu insya Allah masih bisa. Tapi kalau lagi sekolah, lagi di perjalanan, kemudian lagi ada kajian atau bimbel di asrama, itu biasanya mereka nggak pegang handphone. Gitu. Atau malam hari pun mereka tidak pegang handphone. Belajar di Ma'had berpakaian bebas atau bagaimana? Iya, bebas rapi ya. Kalau di Al-Azhar tidak ada seragam khusus. Tidak seperti di Indonesia. Di sana waktunya musim dingin mereka pakai jaket atau pakai jas gitu ya. Dalamannya ada yang pakai kaos, ada yang pakai baju gitu, bebas. Yang penting rapi, ya nggak boleh pakai sendal. Kemudian kalau musim panas, ya mereka pakai pakaian biasa, yang pakaian rapi, berkerah dan seterusnya. Jadi bebas insya Allah. Apakah handphonenya ada yang pantau? Ada, insya Allah ada. Harusnya seperti itu. Jadi setiap anak yang pegang handphone, ada aturan yang harus ditandatangani oleh anak dan orang tua. Ya, terutama anaknya. Tidak boleh menggunakan handphone, gadget, laptop secara berlebihan yang melalaikan. Itu ada aturan mainnya nanti
Kemudian tidak boleh ada bulian, tidak boleh membuat gaduh, tidak boleh merokok, tidak boleh pacaran, tidak boleh apa itu nanti akan ada eh, surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh orang tua dan oleh anaknya yang bersangkutan. Jadi ada aturan-aturan ketika antum ada di asrama insya Allah. Bolehkah bawa laptop? Boleh. Kamera? Boleh. Boleh. Boleh bawa insya Allah. Tapi dijaga barang-barangnya, jangan sampai rusak atau terjatuh atau hilang. Afwan gue yang pengajar tadi ya. Buya kita orang tua antar ke Mesir berapa hari seminggu. Sekitar berapa biaya paket umrahnya. Jadi sudah ya. Sudah ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Kita sudah masuki jam 12. Ya, Alhamdulillah sudah 1 jam kita bersama. Insya Allah nanti ada Zoom berikutnya yang akan dibahas juga dengan materi-materi yang berbeda. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat antum semua, terutama bagi teman-teman yang akan melangkahkan atau punya niatan untuk melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar. Semoga Allah memberikan kemudahan dan orang tuanya diberikan keleluasaan rezeki, ya, kelapangan rezeki dan keberkahan rezekinya. Juga anaknya juga diberikan kekuatan semangat ya untuk belajar di Al-Azhar Kairo, Al-Azhar Kairo Mesir insya Allah ya. Demikian dari kami, mudah-mudahan ada bermanfaat buat antum semua. Mari kita tutup kalau tidak ada yang bertanya lagi dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.